Halo semuanya, hari ini kita akan membahas ribbon yang berada pada tab page layout. Nah, di sini terdapat 5 grup ya, yaitu ada grup themes, grup page setup, grup page background, paragraph, dan juga arrange. Kita akan fokus di grup page setup terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa icon ya, seperti icon margins, orientation, size, columns, dan sebagainya macamnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada icon margins. Icon margins ini berfungsi untuk memberikan jarak antar tepi pengetikan dengan tepi halaman. Nih, kalau kalian bisa lihat, kalau kita lihat nih, ada tanda kursor di sini. Ini adalah batas di mana kita mulai mengetik. Contoh, kita tulis ya, kelas 4 SDN Cilegon 3. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada batas tepi atas dan juga ada batas tepi di sebelah kiri. Nah, ini dinamakan dengan margins ya. Nih, margins itu terdapat beberapa jenis. Ada yang ukuran normal, narrow, moderate, wide, mirror, office, dan bisa juga kita membuat custom margins atau membuat ukuran margin sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa dilihat di sini ada top, left, bottom, right. Top, left, bottom, right ini merupakan batas tepi ya. Nih, bagian batas tepi atas kita bisa lihat di ukuran normal. Di sini sama semua ya. Nah, ini juga kalau kita mau yang berbeda nih, ada bagian moderate. Di sini bagian atas dengan bagian bawahnya sama, yaitu 2,54 cm untuk batas tepi antara jarak pengetikan dengan halaman dokumen. Lalu di sebelah kiri dan sebelah kanannya dia juga sama ya. Di sini 1,91 cm dan di sebelah kanan juga 1,91 cm. Nah, apa sih fungsinya untuk membuat batas tepi? Kalau kalian pernah lihat bagian buku, nah buku itu kan semuanya dijadikan satu ya, terjilid. Nah, agar tulisannya tidak terpotong saat bukunya dijilid, maka dibutuhkan margins atau batas tepi untuk memberikan jarak antara halaman dokumen dengan uh, tempat pengetikan ya. Nih, seperti ini. Lalu ada orientation. Nah, orientation ini berguna untuk memilih ukuran apa ya, memilih posisi kertas. Di sini kita bisa pilih landscape atau datar dan juga portrait atau berdiri. Posisi yang sedang Ibu gunakan ini merupakan landscape ya. Kita juga bisa pilih portrait. Tinggal diubah saja ke sini, diklik sekali. Nah, langsung berubah menjadi ukuran berdiri atau portrait. Lalu di sini ada size. Size merupakan ukuran kertas yang akan muncul atau yang bisa kita pilih. Misalnya kita butuh kertas A4. A4 ini ukurannya 21 cm kali 29,7 cm atau A5. Biasanya buku-buku novel, buku bacaan. Nah, ini ukurannya A5 ya. Lalu ada juga ukuran letter, legal, dan sebagainya macamnya. Ya. Jadi kalau kita ingin memilih ukuran kertas, kita bisa pilih icon size. Dan di sini ada icon columns. Nah, icon columns merupakan pengaturan untuk membagi dokumen atau tulisan menjadi beberapa baris dalam satu halaman. Kalian pasti pernah lihat koran, majalah, atau buku ya. Nah, di situ ada contoh atau biasanya di koran tulisannya terbagi menjadi dua sisi nih, seperti gambar yang ini. Ya, jadi kalau kita mau bikin dua baris tulisan dalam satu halaman dokumen, misalnya cuma nih dibagi dua di sini, ada tulisan di sebelah sisi kiri atau di sebelah sisi kanan, kita bisa menggunakan icon columns. Sekarang kita akan membahas icon yang berada pada grup page background. Di sini terdapat 3 icon, yaitu icon watermark, page color, dan juga page border. Nah,
Icon watermark sendiri berfungsi untuk memberikan teks atau gambar yang muncul di halaman atau bagian latar belakang halaman dokumen. Contohnya di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa posisi atau tulisan. Nah, kalau kita klik, kita pilih, dia akan muncul seperti ini. Dan jika ada teks di atasnya, maka akan seperti ini. Ya, kita juga bisa mengganti tulisannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dengan mengklik icon custom watermark. Nih, kita bisa tulis di sini teksnya seperti apa ya. Jadi di bagian custom watermark, terus pilih text watermark. Atau jika ingin kita menyisipkan foto atau gambar di bagian latar belakangnya sebagai watermark, kita juga bisa pilih ini picture watermark, lalu pilih gambar yang berada pada komputer kalian seperti itu. Lalu ada juga page color. Page color berfungsi untuk memberikan warna pada halaman dokumen. Nih, kalian bisa lihat ya, kalau di sini ada berbagai macam warna. Nih, kalau kita bisa pilih, nih, maka halaman dokumen yang tadinya hanya berwarna putih bisa kita ganti jadi berwarna-warni. Lalu yang terakhir ada page border. Nah, page border ini berfungsi untuk memberikan atau membuat garis tepi. Beda ya dengan margin tadi. Nih, garis tepinya kita bisa pilih dengan berbagai macam bentuk garis. Ya, nih ada macam-macam pilihannya. Seperti ini, atau shadow ya. Ada bayangannya atau berbentuk 3 dimensi. Atau kita bisa pilih custom untuk membuat garis tepi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Lalu jika sudah, klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini, garis tepinya ya. Kalau margins, kita bisa lihat nih yang bagian putih di luar kotak ini kita sebut dengan margins. Sekarang kita akan membahas tab view. Di sini terdapat 5 icon ya, seperti dokumen view, show, zoom, windows, dan juga macros ya. Nah, kita bisa lihat nih, kalau di dokumen view di sini ada print layout. Ini biasanya berfungsi untuk melihat layout saat di print atau full screen reading. Nah, ini kalau kita klik, dia akan berbentuk seperti ini. Artinya kalau kita ingin membaca tanpa gangguan ribbon, nah kalian bisa klik tadi icon full screen reading. Terus di sini ada group show, ada pilihan, ada icon ruler, grid lines, dan juga navigation pane. Kalau kita klik icon ruler, nah dia akan muncul nih gambar seperti penggaris ya. Nah, ini disebut dengan ruler. Ada di bagian atas dan juga ada di bagian sebelah kiri. Fungsi ruler sendiri merupakan salah satu tampilan di mana untuk mengatur atau menyelaraskan berbagai elemen yang ada dalam dokumen, baik teks, gambar, tabel, dan sebagainya macamnya. Jadi kalau kalian mau menyisipkan gambar pada halaman dokumen, nah untuk mengatur tata letaknya kita bisa menggunakan bantuan penggaris ini ya, atau ruler ya. Jadi biar gambarnya tuh selaras dengan teks dan sebagainya macamnya. Lalu di sini ada icon zoom, ada group zoom. Nah, di sini juga ada icon zoom. Icon zoom di sini sama yang ada di pojok kanan bawah hampir sama ya fungsinya untuk memperbesar maupun memperkecil layar dokumen. Kalau misalnya kita klik icon zoom di sini, misalnya kita mau pilih mau memperbesar layarnya sebanyak 200%, kita klik saja. Nah, dia akan memperbesar. Lalu untuk kembali ke awal, kita bisa klik icon nih, icon yang tulisannya 100%. Nah, dia akan kembali ke
posisi awal. Nah, di pojok kanan atas kita bisa lihat terdapat 3 icon ya. Seperti di awal materi sudah pernah dibahas bahwa ketiga icon ini termaksud icon pengaturan tampilan layar. Nah, di sini ada tombol X, ada tombol persegi, dan juga tombol minus. Masing-masing punya fungsinya tersendiri, seperti tombol X ini kita sebut dengan icon close ya, berfungsi untuk keluar dari jendela aplikasi Microsoft Word. Lalu di sini ada icon maximize, berfungsi untuk memperbesar kembali tampilan layar dokumen, ya. Atau kita bisa sebut dengan restore down. Lalu ada icon minimize, berfungsi untuk memperkecil halaman atau tampilan layar dokumen. Misalnya kalau kita ingin mengecilkan tampilan layar dokumen, kita bisa klik icon minimize. Nah, nanti dia bukan menghilang ya atau bukan dikeluarkan, tapi dia tetap terbuka. Halaman dokumen tetap terbuka, namun ada di bawah. Jadi kalau kita ingin memunculkan kembali layar dokumen, kita cukup klik icon Microsoft Word yang ada di bawah, seperti ini, dan layar dokumen pun akan kembali. Atau kita bisa lihat ya, halaman dokumen yang sedang terbuka ini, dia layarnya besar. Kalau kita ingin mengecilkan juga bisa menggunakan icon maximize. Nih, jadi dia lebih kecil ya ukurannya. Tidak full satu layar. Dia bisa setengah atau bisa lebih kecil nih. Seperti ini. Bisa disesuaikan ukurannya. Tapi kalau kita mau memperbesar lagi, kita cukup klik icon maximize. Nah, seperti ini. Lalu icon close berfungsi untuk mengeluarkan atau keluar dari aplikasi ya. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai menggunakan Microsoft Word dan ingin menutupnya, kita klik icon close yang ada di pojok kanan atas. Nih, kalau filenya mau di-save, kita save dulu. Kalau tidak di-save juga tidak apa-apa. Kalau mau di-cancel, artinya kita tidak jadi keluar dari halaman dokumen. Sampai sini sudah paham?